Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pagi ini kita menggantikan materi yang seharusnya disampaikan pada hari Kamis minggu yang lalu, ya, karena minggu yang lalu saya tidak bisa untuk memberikan penyampaian materi dan sesuai dengan kesepakatan yang tadi disampaikan Pak Eva, kita akan menggantikannya pada hari ini. Dan insya Allah seminggu nanti kita 2 kali dengan besok. Tapi mohon maaf untuk besok mungkin agak terlambat saya ya, karena besok itu sebenarnya kebarengan dengan ujian skripsi. Hari Kamis ada jadwal ujian. Jadi nanti saya membuka ujian dulu untuk besok. Okay. Setelah membuka, insya Allah 8:30 lah saya usahakan nanti. 8:30 kita join untuk melakukan perkuliahan, melanjutkan materi kita yang minggu ini untuk SPM. Oke, pembahasan kita minggu ini masih berbicara terkait dengan strategi. Ya, karena di strategi itu dalam SPM merupakan kunci keberhasilan dari aktivitas pengendalian. Kenapa kok begitu? Ya bagaimanapun juga, yang namanya pengendalian itu kan pasti dilakukan dalam rangka supaya apa yang direncanakan, apa yang diorganisasikan, nanti bisa terkendali, bisa terkontrol. Sehingga prinsip-prinsip manajemen itu berjalan normal. Pada prinsipnya seperti itu. Ya, karena memang tugas SPM, sistem pengendalian manajemen, ya, itu nanti berhimpitan dengan SPI, berhimpitan dengan audit, ya, berhimpitan dengan accounting, berhimpitan juga dengan SIA, ya. Dan itu semua adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organization is running well. Jadi tidak ada sesuatu yang berpotensi untuk menyebabkan masalah. Nah, oleh karena itulah maka cara berpikir, ya, sekali lagi cara berpikir di dalam kita mempelajari SPM itu harus sudah mencoba menggunakan cara berpikir sebagaimana seorang manajer, pimpinan. Kita tidak boleh menggunakan cara berpikir staff. Walaupun mungkin nanti ketika kita kerja, ya pasti dimulai dari level paling bawah, staff. Tetapi di situ kita sudah harus punya cara berpikir manajerial. Ya, karena cara berpikir manajerial itulah ciri dari pimpinan. Sebab gini, ketika nanti kita terjebak pada cara berpikir di mana kita itu berada, biasanya nanti kita terlalu enjoy dan mempunyai sebuah zona kenyamanan patuh terhadap perintah. Jadi kalau nggak diperintah ya nggak berjalan. Ya. Karena nyamannya kita, beraninya kita bertindak karena perintah. Nah ini, kalau sudah seperti ini, berarti nanti organisasi itu nggak sehat sebenarnya. Namun ya kondisional juga, karena masing-masing organisasi itu tidak sama karakternya. Nah, oleh karena itu, kita tidak menuntut untuk selalu harus saklek dalam berproses. Namun harus dimulai dari mencoba ta'aruf dulu. Ta'aruf kondisi dari organisasinya itu sampai bisa mengenali karakter organisasi dan karakter orang-orang dalam organisasi itu. Apabila memang organisasi itu sehat, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ketentuan, ya maka proses ini bisa dilakukan. Proses yang mana? Proses berpikir secara manajerial. Nah, di situ artinya juga bahwa sistem pengendalian manajemen itu bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ya, kenapa kok begitu? Ya karena memang semua berfungsi pada tupoksinya. Kita coba lihat sekarang. Di dalam
prinsip-prinsip dasar strategi. Ya. Orientasi yang kita tempatkan itu bukan past time atau present time, tapi future time. Sehingga kita berpikirnya next. What next? What next? Jadi dalam berpikir kita, terus mau apa? Terus mau apa? Terus mau apa? Begitu. Jadi yang kita pikirkan itu nanti. Nah, nanti itu nanti tergantung dari kemampuan. Bisa berpikirnya itu cuma 1 langkah ke depan, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan, dan seterusnya. Tergantung dari data yang dimiliki. Nah, oleh karena itu nanti masa depan itu bukan sesuatu yang abu-abu. Masa depan itu adalah sesuatu yang terpola. Ada ini kayak semacam rundown gitu ya. Ada semacam rundown gitu. Atau kalau di organisasi kita kenal kalau ada acara TOR gitu ya. Ya. Jadi ada semacam rangkaian aktivitas yang sudah nampak di situ untuk kita lakukan. Nah, aktivitas yang nampak itu kan jelas harus muncul by program, by design. Nggak mungkin itu kemudian tiba-tiba ada gitu aja. Nah, oleh karena itulah maka dari awal kita bahas terkait dengan planning, dari awal kita bahas terkait dengan strategik, kita gabungkan menjadi strategic planning atau perencanaan strategis, maka di situ berisi beberapa program, ya, beberapa kebutuhan anggaran, biaya yang nanti akan dipakai untuk mendanai, yang berada pada dimensi waktu ya berapa yang akan datang. Kalau memang masih belajar ya awalnya ya cuman waktu pendek aja, misalkan bulanan lah, ya bulanan misalkan atau mingguan. Kalau nanti kita sudah mampu ya rancanglah tahunan, 1 tahun ke depan minimal. Nah oleh karena itu seperti yang tadi saya sampaikan, maka ini berhimpitan dengan proses penganggaran. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Berhimpitan dengan proses penganggaran. Karena dalam proses penganggaran itu tidak hanya sekedar berbicara jumlah anggaran yang kita alokasikan, tapi juga berbicara terkait dengan program apa yang akan kita lakukan. Di dalam program itu kita bicara terkait dengan strategi apa yang harus kita jalankan. Nah, this is nature of strategic planning. Ya. Nah, oleh karena itulah nanti secara perjalanannya ada pergerakan atau ada pergeseran mulai dari strategi itu dibuat itu artinya baru direncanakan, dirumuskan. Kemudian strategi itu disusun dalam sebuah proses yang kita sebut dengan nama perencanaan. Nah, di dalam proses pembuatan tadi, mulai dari perumusan tadi, tentunya kan ada ide gagasan pokok yang muncul di situ. Sehingga ide gagasan pokok itu menciptakan sebuah strategi baru. Di mana strategi itu akan muncul manakala aktivitasnya jelas, ya. Aktivitas itu mulai dari apa yang direncanakan, apa yang diinginkan, siapa yang melakukan, arah sasarannya kemana. Nah, itu harus jelas dulu. Kalau itu jelas, baru nanti strategi apa yang kita pakai untuk melakukan itu. Nah, tapi itu baru dirumuskan, baru didiskusikan. Nah, ketika diskusinya itu sudah mengerucut, ya, terkait dengan what-nya itu kita sudah temukan, oh nanti kita akan melakukan ini. Baru bicara metode, how we do it, ya. Bagaimana kita mengerjakan itu, melakukan itu. Metodenya pakai apa? Nah, saya tidak bisa mengajarin kalau sudah bicara metode. Karena apa? Ya itu tadi, kembali ke budaya organisasinya. Cuman nanti kita akan coba lihat aja beberapa teori terkait dengan metode seperti apa. Ya. Nah, metode-metode itu nanti tentunya harus jelas mekanismenya. Sehingga siapapun yang ada di situ nanti bisa memahami
memahami mulai dari tujuan awalnya, teknis aplikasinya, laporan yang harus dihasilkan, dan outcome atau capaian yang nanti menjadi orientasi. Nah, supaya apa? Supaya prosesnya itu tidak tumpang tindih. Biasanya gini, ketika kita diskusi membuat perencanaan strategi, di situ itu seolah-olah sudah kayak besok itu mau dilakukan itu strategi itu. Ya. Jadi proses kita itu sebenarnya hanya menyepakati model strateginya bagaimana, itu sudah berubah menjadi sebuah perdebatan terkait dengan metodenya apa. Gitu ya. Nah ini yang jadi tumpang tindih seperti ini, karena nggak berpikir satu persatu. Oleh karena itulah tadi di sini kita buat ada 2 kelompok. Pertama dirumuskan dulu. Ya. Rumusannya gimana? Ya memulai dari desain awal yang kita bahas di strategi yang kemarin itu. Mulai dari visi misi seperti itu hingga mencapai sebuah orientasi. Nah, kemudian kalau sudah kita taruh strategi itu ke dalam sebuah program. Nah, programnya apa? Ya kita susun program-program strategis, maka masuklah di perencanaan strategis. Sehingga perencanaan strategis itu kita bicara program yang akan dilakukan, kemudian di perumusan strategi tadi bicara terkait strategi apa yang akan digunakan, barulah itu ditemukan. Ditemukan. Ketika sudah ditemukan, maka akan menjadi sebuah metode. Nah, bagaimana metode yang akan digunakan? Nah, jadi arahnya seperti itu ya. Oleh karena itulah nanti di dalam sebuah perencanaan strategis itu harus memenuhi beberapa kriteria ini. Yang pertama harus sistematis. Ya, mau namanya juga strategi. Kalau strateginya aja nggak sistematis, mana mungkin strategi itu bisa dijalankan? Kan tumpang tindih, bisa saling menyalahi tupoksi. Endingnya apa? Rebutan, ya. Saling mengklaim kalau berhasil. Oleh enggak eneng aku, Kyle oleh aku gak ikut campur, akhirnya kan saling mengklaim. Atau mungkin kalau gagal saling menghindar, saling cuci tangan. Kenapa? Karena nggak bisa dirunut prosesnya. Oleh karena itu harus sistematis. Ini kunci pertama. Ketika di dalam perumusan strategi aja sudah terlihat nggak sistematis, ya jangan dilanjut gitu loh. Kita sepakatan dulu lah untuk membuat sistematis atau berpikir sistematis. Gitu. Kalau cara berpikir kita aja nggak sistematis, berantakan, wis rono mikir kono dicampur kae, campur kono, balik nih rono muter nih, mencolot nah, nggak akan jadi. Kalaupun jadi itu sesuatu yang dipaksakan. Kemudian periodisasi waktunya, kita harus punya batas. Dimulai kapan dan itu berakhir kapan. Harus. Kenapa? Supaya kita nanti bisa menghitung capaian. Kalau nggak ada batasnya, nanti nggak bisa menghitung capaian. Ini sudah mencapai apa ini? Nggak bisa dievaluasi juga akhirnya. Oke, kemudian prosedur dan tabel waktu. Ini time schedule. Makanya kalau kita bicara strategi itu biasanya masih muncul di proposal. Dan rata-rata proposal itu ada time schedule, ya, kecuali proposal skripsi. Ada. Nah, time schedule-nya jelas gitu loh. Sehingga percapaian secara waktu itu nanti bisa dievaluasi. Dan di masing-masing waktu tentu ada kan aktivitas. Sampai di sini ada aktivitas ini. Sampai ini ada aktivitas ini. Nah, jelas evaluasinya. Sebagai respon atas peluang dan tantangan. Ya, karena apa? Karena kita nanti terus masuk ke dalam dimensi waktu yang terus berjalan. Bisa jadi kita merumuskan sekarang dengan menggunakan beberapa asumsi. Nah, ternyata itu asumsi dapatnya apa? Datangnya tuh lebih duluan dibanding yang kita rencanakan. Misalkan begitu. Berarti kan itu ada tantangan gitu ya. Ya, gimana nanti kita mengatasinya? Atau peluang yang kita prediksi masih agak lama, ternyata munculnya lebih duluan. Nah, bagaimana kita menyikapi peluang yang muncul lebih awal? Nah, oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang memang mau berpikir untuk menyelesaikan itu semua. Jadi, harta yang harus
jaga, ya, harta yang harus dijaga di dalam proses ini adalah ide. Ide adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga jangan pernah sekalipun meremehkan sebuah ide. Walaupun ide itu muncul dari orang yang mungkin tidak, kita anggap terlalu mampu, atau ya idenya itu ide-ide kecil, ide-ide ringan, tapi siapa tahu ketika itu nanti dihubungkan dengan yang lain, menjadi sebuah ide yang brilian. Nah, ini sebuah proses dalam perencanaan strategis. Nah, yang perlu ditekankan lagi adalah ini dalam cara berpikir manajer ya. Saya masih bercerita dalam cara berpikir manajer. Yang perlu ditekankan lagi adalah kita tidak boleh lupa terkait dengan orientasi atau capaian yang menjadi target aktivitas itu. Karena apa? Karena dari situlah kita bisa mencoba memberikan breakdown yang akan selalu kita sampaikan kepada bawah. Ingat staff tadi ya. Staff itu tadi kan banyak juga yang berpola pikir staff. Ya, nggak berpikir manajerial. Staff yang berpikir manajerial itu hanya staff yang memang pernah belajar SPM kayak begini, dan staff yang memang mau berusaha untuk lebih baik. Nah, oleh karena itu kalau yang tidak berpikir dengan cara itu, ya memang harus terus kita ingatkan. Ya, karena dengan cara seperti itulah yang namanya pimpinan itu bisa berkomunikasi dengan staff. Proses mengingatkan itu adalah sebuah mekanisme komunikasi. Dan bisa jadi di situ nanti kemudian muncul ide-ide lain atau tambahan data-data baru yang perlu disiapkan. Nah, oleh karena itu maka deskripsinya itu tergantung dari budaya organisasi. Bisa hanya sekedar lesan atau ditulis, taruh di dinding. Ya, dalam bentuk apa gitu ya. Monggo silakan. Yang paling mudah untuk diingat gitu ya. Karena apa? Karena memang itu menjadi tujuan bersama. Tujuan bersama. Kalau nanti tertutup oleh aktivitas-aktivitas kemudian lupa, nah itu tujuan bersama nggak nyampe. Nah, itulah yang kita akan lakukan dalam sebuah jangka pendek, dalam sebuah orientasi strategi. Nah, menurut bukunya Anthony Govindarajah ini, strategi itu sebenarnya sudah mengalami rangkaian evolusi. Ya. Mulai dari 50 tahun yang lalu, yang terjadi sebuah keinginan untuk melakukan aktivitas terencana. Namun karena prinsip-prinsip dasar strategi itu belum banyak yang mampu untuk mengetahui, akhirnya terjadi secara tidak sistematis. Ya yang penting jalan gitu aja. Jadi kalau saat ini kita berada pada organisasi yang strateginya tidak tersistematis, ya itu kayak kita mundur 50 tahun yang lalu. Ya 50 itu aja ngitungnya dari kapan gitu ya. Karena kalau di dalam bukunya Anthony ini ngitungnya pada akhir tahun 50-an. Nah, yang mana itu semua terjadi banyak faktor-faktor yang tidak berhasil dijalankan akibat perencanaan yang tidak akurat. Gitu. Segala sesuatu yang tidak terencana itu juga tidak akan terukur keberhasilannya. Coba gini aja, kembali lagi ke aktivitas kalian sekarang. Yang saya sering contohkan tetap skripsi. Iya. Karena itu yang butuh durasi waktu yang agak panjang, tapi aktivitasnya jelas. Kalau ada yang tanya, atau kalian bertanya pada diri sendiri, saya sebenarnya sampai saat ini sudah termasuk mahasiswa yang tepat waktu atau belum sih? Sudah dalam standar atau belum sih? Nah,
Kalau kita tidak pernah berpikir seperti itu, maka tahu-tahu ya waktunya sudah mepet. Yang kita bayar itu kan untuk 2 semester. Ini sudah hampir 1 semester berjalan. Februari udah daftar ulang lagi semester genap. Akhirnya 1 semester itu ngapain gitu. Nah 1 semester ini ngapain itu kalau memang nggak punya perencanaan, nggak punya strategi ya nggak ada yang bisa dievaluasi. Nggak ngapa-ngapain pun juga nggak apa-apa. Rayo nggak ada yang dievaluasi. Gitu. Tapi itu berhasil nggak? Nah sekarang sudut pandangnya berubah. Kita sudut pandangnya cost and benefit aja. Ya, yang pasti karena sudah bayar kan. Bayar 350.000 untuk 2 semester. Ya kan? Itu kalau sudah jalan 1 semester terus nggak ngapa-ngapain atau baru judul atau mungkin baru proposal tapi belum clear-clear juga, itu sebenarnya sudah terwakili atau belum benefitnya. Nah, saya berpikir gitu aja. Nah, dari situlah kemudian kita sadar bahwa ketika tidak punya perencanaan, ketika nggak punya strategi, evaluasinya susah. Nah, kalau sadar berarti kan apa? Ya sudah kalau begitu besok tidak boleh terulang lagi. Harus dibuat strategi, harus dibuat perencanaan. Nah, supaya apa tuh? Supaya kita itu bisa bandingin kok capaian-capaiannya itu seperti apa. Nah, sehingga minimal kita itu juga sudah belajar untuk merealisasikan mekanisme pengendalian strategi ini, strategic planning. Ya. Anggaran misalkan. Bisakah kita itu masuk ke situ? Nah, kalau memang kita bisa masuk, itu ada 2 kemungkinan. Satu, memang kita merencanakan anggarannya. Yang kedua, memang butuh uang dalam prosesnya. Jadi masuknya itu karena dibutuhkan, bukan karena sesuai perencanaan. Nah, sekali lagi, itu semua seharusnya bisa kita gunakan untuk evaluasi diri. Kalau kita memang merasa sulit untuk membuat evaluasi, berarti ya satu masalahnya, kita nggak pernah membuat perencanaan. Dan kalau kita nggak pernah membuat perencanaan, ya nggak mungkin kita bisa naruh strategi. Kalaupun kita naruh strateginya strategi awang-awang gitu ya, strategi langit, gitu ya. Nggak bisa membumi. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita bicara hubungan antara penganggaran dan perencanaan tadi, maka nanti jelas saling melengkapi. Karena nggak mungkin beberapa strategi yang nanti muncul itu tidak teranggarkan. Nggak mungkin itu bisa berjalan tanpa sebuah penganggaran. Ya. Karena bisa jadi anggarannya dulu baru muncul strateginya, atau muncul strateginya dulu baru menentukan anggarannya. Yang jelas itu saling berkaitan. Nah, apalagi kalau itu banyak aktivitas. Berarti kan harus kita pilah ke kelompok-kelompokkan gitu ya. Nah, sehingga pengelompokannya itu nanti menjadi opsi. Opsi-opsi itu digabung menjadi satu kesatuan, barulah nanti menjadi alokasi anggaran. Nah, ini kalau dalam mekanismenya. Nah, oleh karena itulah ada beberapa hal yang bisa jadi ya layak ya atau mungkin menarik untuk kita amati. Nah, contohnya ini, ketika kita akan mengembangkan sebuah mekanisme manajerial di bidang pendidikan, ya perlu ada sebuah aktivitas ya pelatihan, ada aktivitas untuk menentukan strategi dan implementasinya, dan ada mekanisme yang kita pakai untuk pola penyusunan laporan atau dokumentasi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ketiga hal ini nanti baru akan bisa terwujud kalau kita melakukannya secara terpola, terformat, terstruktur seperti yang dijelaskan dari awal. Ya. Kalau ini kita lakukan secara sendiri-sendiri, secara parsial, maka
yang jelas itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda, tidak nyambung. Tidak nyambung. Sehingga bisa jadi ketika tidak nyambung itu antar bagian itu tidak bisa saling berkoordinasi. Karena nggak nyambung tadi. Bingung. Loh ini kok ada saya. Loh kok ini ada anggaran. Nah akhirnya ya kalau manajernya itu mampu untuk merangkul semuanya dan menjelaskan secara akumulatif, ya kira-kira masih jalan. Tetapi kemudian kalau terjadi perbedaan kondisi antar bagian sehingga muncul gap yang tidak bisa disatukan, yang akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Ya, sehingga fungsi manajernya akhirnya harus mengubah arah, gitu. Ya, mengubah arah. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan penjelasan yang dilakukan di awal tadi. Karena apa? Situasinya tidak mendukung. Nah, oleh karena itulah maka ya coba kita terus memahami. Kalau begitu kira-kira apa aktivitas yang bisa berjalan secara efektif maupun efisien. Yang pertama itu tadi, jelas harus mempunyai cara berpikir untuk bisa melihat proses aktivitas itu secara akumulatif, nggak boleh parsial. Sehingga fungsi pimpinan di situ memang harus sering mengingatkan, kita mau ke sini, nanti kita akan lewati ini. Nah itu terus ya, sehingga orang-orang yang ada di situ itu setidaknya sadar bahwa dia berada di posisi apa, capaiannya itu sampai di mana, kekurangannya itu sejauh apa, dan apa yang harus dilakukan berikut. Ya. Nah ini supaya apa? Supaya ya, keterbatasan seperti ini tidak terlalu mempengaruhi. Pasti muncul yang namanya keterbatasan itu dan jadi sebuah hambatan. Tetapi kalau kita mampu untuk memperbaiki dengan cepat, maka itu tidak akan terlalu mengganggu. Ya. Nah tujuannya untuk apa ya? Ini kalau kita bicara manfaat ya berguna bagi manajemen puncak yang yakin bahwa ya aktivitas itu memang layak dilakukan. Ya. Oke, apalagi kalau organisasinya besar yang harus bisa jelas aktivitas masing-masing dan tahu orientasi ke depan itu seperti apa. Nah, ini kalau dicontohkan pada sebuah organisasi ya. Kalau kita bicara struktur dan kandungan program. Sebenarnya kalau bagi teman-teman yang terbiasa berorganisasi, struktur dan kandungan program itu pasti akan terlihat pada rencana kerja. Rencana kerja. Mau apa sih kita? Katakanlah 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan, itu mau apa? Oh, mau bahas ini, mau menyelesaikan ini, mau rapat. Nah, terjelas. Nah, sehingga di situ nanti bisa kita temukan ada sebuah struktur aktivitas yang nyata. Sehingga ketika ditanya setahun ke depan ini apa targetnya, itu bisa dijelaskan secara hierarkis. Nah, ini ya, nanti ya bisa dibaca ya. Nah, sekarang bagaimana orientasi itu bisa kita hubungkan dengan organisasionalnya. Yang jelas kita harus organizing, menentukan siapa nanti yang akan terlibat dalam proses ini. Maka disusunlah semacam panitiaan. Ya, segampangnya ngomong begitu aja, kepanitiaan. Karena di kepanitiaan itu sedang mendudukkan tupoksi masing-masing. Wah, ada penanggung jawab. Siapa? Oh ini, tupoksinya apa? Ada ketua, ada bendahara, sekretaris, ada seksi ini, seksi itu, anggota. Nah, di sini artinya menentukan siapa yang terlibat. Nah, ketika siapa yang terlibat sudah jelas, maka barulah membangun jaringan komunikasi. Biasanya kalau sekarang, dikekno grup WA.
Nah, kalau memang jaringan komunikasinya itu adalah komunikasi yang ya macam-macam, ya sangat macam, oh ya oke grup ya. Tapi kalau komunikasinya komunikasi data, ya berarti kita bukan di grup WA gitu kan. Kalau komunikasi data berarti ya ada di sistem informasinya. Sehingga masing-masing pihak itu ketika membuka akunnya, login masuk ke dalam sistemnya, yang nampil di situ adalah sesuatu yang memang harusnya dia kerjakan. Baik itu inputnya dari pihak lain, kemudian jadi outputnya keluar lagi untuk pihak lain atau apa. Ya. Sehingga di situ nanti ada semacam proses. Nah, di situ. Ini kalau kita bicara terkait dengan yang keterlibatan. Nah, termasuk pimpinan di situ fungsinya apa? Ya, fungsinya pimpinan di situ ya mencoba memantau gitu ya, memantau sejauh mana si proses itu berjalan. Nah, sehingga terciptalah sebuah harmonisasi manajerial. Saya sebut begitu. Mana harmonisasi manajerial itu terjadi manakala proses itu dimulai dari sebuah ide atau usulan. Kemudian menjadi sebuah program, dirumuskan menjadi dengan sebuah strategi, akhirnya menjadi aktivitas, ditambahi dengan metode, maka menjadi sebuah kegiatan. Ya. Kemudian ketika itu sudah berjalan, maka ada yang namanya evaluasi. Evaluasi, kemudian muncullah laporan. Laporan itu nanti ada analisis. Ya. Hasil analisis itu nanti akan ada outcome, ada capaian. Nah, itu proses. Ya, monggo, nanti prosesnya itu melewati kegiatan-kegiatan seperti apa, ini yang cocok. Ya. Contoh aja. Nah, ini hanya contoh-contoh aja. Nah, metodenya apa? Nah, ini adalah metode untuk analisis. Ya. Misal kita bicara investasi. Yang pernah ikut manajemen keuangan sama saya dulu, semester 3, tentunya pernah saya ajari terkait dengan net present value dan internal rate of return. Ya, itu metode untuk memastikan bahwa investasi kita itu jalan enggak? Jalan atau enggak itu dulu. Kalau itu udah jalan, baru kita nanti cermati. Terus orientasi kita mau membawa kemana? Capaiannya apa? Nah, di situ nanti baru ketemu prosesnya seperti apa. Nah, ini sebuah kegiatan ya. Kegiatan. Nah, di dalamnya tentunya harus ada panduan. Makanya akan lebih memudahkan lagi kalau sebuah aktivitas itu nanti disusun menjadi sebuah SOP, standar operasional prosedur. SOP itu menjadi tulang punggung sebuah evaluasi manakala kita akan disertifikasi. Misalkan sertifikasi terkait dengan kelayakan pelayanan misalkan. Nah, kelayakan pelayanan ISO misalkan seperti itu. ISO berapa? Di situ pasti ditanya terkait dengan SOP-nya. Nah, SOP itu sudah terbukukan menjadi sebuah aturan atau belum? Atau masih terpecah-pecah, atau mungkin malah nggak dicatat, karena ngoteknya dewi. Kalau begitu kadang diubah-ubah karpe dewi juga. Nggak terstandar. Nah, di sini. Oleh karena itulah, maka di dalam standar operasional prosedur, itu nanti akan dievaluasi secara periodik gitu ya. Nggak tahu periodenya apa, 6 bulan atau tahunan. Nah, supaya nanti ketika terjadi ada yang mungkin masih lemah, ada yang masih kurang, itu bisa diketahui lebih awal. Sehingga perbaikannya itu jelas. Nah, tujuan ke depan ya jelas untuk mencegah adanya manipulasi. Karena kalau sudah berproses, manipulasi yang terjadi itu tidak hanya sekedar karena memang sudah disengaja. Gitu ya. Kalau sudah disengaja, ya terencana, terstruktur manipulasinya, nah itu malah sebenarnya bisa kita manfaat, bisa lebih menguntungkan kalau kita mampu untuk memanfaatkan. Tapi yang repot itu kalau manipulasinya itu kepentingannya sepihak.
kepentingannya sepihak, maka di situ nanti tentu ya akan terjadi manipulasi yang tidak bermanfaat, justru malah merugikan. Nah, oleh karena itulah maka sesuatu yang sifatnya sebenarnya negatif, kayak manipulasi itu kan tendensinya negatif ya. Namun apabila mampu kita dekati dengan benar, itu sebenarnya bisa dipakai untuk menemukan kelemahan atau keterbatasan. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk memperbaiki sebelum kejadian. Karena sudah ada pihak yang mencoba memanipulasi di unsur itu, berarti di unsur itu ada kelemahan. Ya, jadi seperti itu. Sesuatu yang negatif itu sebenarnya adalah sebuah cara yang dipakai untuk mengingatkan kita untuk memperbaiki di sisi yang sedang negatif itu. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa model atau teknik ya tadi yang saya katakan yang kita bisa pakai untuk strateginya. Ya tergantung dari kejadiannya apa dan kondisinya ada di mana. Misalkan kita lakukan analisis risiko, risk and return. Nah, kalau kuliah MK sama saya, insya Allah ini sudah saya ajarin. Yang MK sama saya ya nggak tahu saya ya. Nah, karena risk and return itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena itu sesuatu yang balance. Nah, sehingga kita harus buat analisisnya. Analisis sensitivitas terkait dengan ini, potensi pertumbuhan usaha kita. Saja ini pertumbuhan yang setiap tahun hanya 2% tuh normal nggak sih di kondisi ekonomi kita yang inflasinya sudah mendekati 2% juga misalnya. Nah, itu kita analisis. Supaya paling tidak perjalanan kita itu dibanding dengan yang lain atau dibanding dengan aktivitas realnya itu kita tuh aja sudah bagus atau enggak sih? Sensitivitas di situ. Kemudian kalau memang mampu kita lakukan simulasi, ya kita coba simulasikan. Karena dengan simulasi itulah akhirnya akan terlihat lebih nyata kekurangan-kekurangan kita. Dan ada beberapa cara-cara baru yang bisa jadi idenya baru muncul saat itu, saat simulasi. Sehingga di situ nanti muncul yang namanya skenario-skenario tambahan. Nah, perencanaan skenario. Nah, perencanaan skenario itu akan lebih asik lagi kalau itu diuji cobakan. Dijadikan sebuah kegiatan. Namanya game teori. Jadi, kayak misalkan simulasi, mulai dari simulasi ya. Simulasi untuk menjual barang dengan harga yang dinaikkan. Nah, misalkan begitu. Gimana simulasi? Nah, itu harus dimulai dengan sebuah skenario. Oh, nanti ada yang beli. Yang beli itu harusnya ada 10 orang. 2 di antara 10 itu adalah orang yang disetting. Sedangkan yang 8 itu harus natural. Orang baru yang tertarik gara-gara ada 2 orang yang disetting tadi mempengaruhi. Nah, misalkan itu. Nah, itu skenario nanti. Terus mau apa. Nah, kemudian ketika di dalam pelaksanaan skenario itu namanya game teori. Ya, game teori. Sehingga itu bukan menjadi sebuah aktivitas normal sebenarnya. Belum. Itu baru mencoba melihat potensi dari skenario itu tadi berhasil enggak. Nah, kalau berhasil, barulah berjalan pada kondisi normal. Ya, itu game teorinya. Kemudian analisis laporannya ya ini ada optimum pricing model. Ya ini hanya untuk menganalisis kayak misalkan BEP-nya sejauh mana, terus efektivitas dan efisiensinya sejauh mana. Nah, gitu. Oke. Terus yang kedua ada contingent claim analysis. Itu adalah ini analisis terkait sesuatu yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Kayak kemarin, tapi udah lama ya kemarinnya. Gini, kayak misalkan kita mau invest di sektor finansial. Kita mau beli sukuk, katakanlah sukuk ya, tahu sukuk ya? Bukan songkok ya, sukuk. Ya, sukuk itu adalah surat berharga syariah.
opsinya apa? Sukuk yang ada. Oh ini nilainya berapa? Potensi hasilnya seperti apa? Pembandingnya sukuk itu investasi di sisi apa? Ya. Nah, sehingga nanti dari situ kita bisa memprediksi, oh ternyata sukuk itu punya keuntungan yang jauh lebih besar dibanding yang lain. Ya sudah, berarti kita invest di sukuk. Pada saat kita invest di sukuk, kita sudah membayangkan, sudah menghitung bahwa kita nanti akan dapat keuntungan sebesar sekian persen. Nah, potensi keuntungan yang kita hitung sekian persen itu disebut dengan nama contingent claim price. Jadi itu adalah klaim dari hasil analysis kita terhadap data yang insya Allah baru akan kita terima next. Nah, betul, contingent claim analysis seperti ini. Atau yang terakhir decision tree analysis, analisis one faktor itulah. Ya, itu biasanya dipakai untuk memecah masalah. Kenapa kok masalah malah dipecah? Ya, karena kalau masalah besar itu tidak dipecah itu susah diselesaikan. Akhirnya dipecah, jadi masalah kecil, akhirnya diselesaikan satu-satu. Nanti dengan sendirinya yang besar itu kan selesai juga. Nah, itu namanya decision tree analysis. Nah, kemudian di dalam organisasi bagaimana? Analisis. Ya, yang jelas akan lebih mudah kalau ada tim. Ya. Tim itu nanti bertanggung jawab pada CEO. Nah, siapa biasanya? Dalam organisasi rata-rata adalah bagian SPI atau bagian audit internal. Udah dua itu. Kalau nggak SPI ya audit internal. Sistem pengendalian internal sama audit internal. Ya sudah. Nanti dianalisis di situ. Ya. Oke, nah sehingga dari analisis itu nanti tujuannya adalah menemukan aktivitas apa sih sebenarnya yang paling bernilai tambah. Maka kita gedein di anggarannya di situ nanti. Kenapa? Karena nilai tambahnya tinggi. Nah, nilai tambah itu nanti harapannya bisa menstimulasi aktivitas pada sektor-sektor bawahnya yang lebih kecil. Nah, ketika semua sektor itu bisa saling berkontribusi, ya, semua sektor bisa saling berkontribusi, bisa saling membantu, bisa saling mensupport, maka di situ muncullah yang namanya value chain, rantai nilai, ya, rantai nilai. Nah, value chain itu nanti kalau sudah terformat polanya, bisa kita analyze juga, ya, sehingga itu menjadi sebuah pola baru yang disebut dengan value chain analysis. Nah, ini ya just to know aja ya, kalau belum. Nah, ini proses ya. Nah, oleh karena itulah nanti bagaimana kita harus bersikap, ya tergantung dengan siapa dulu. Misal dengan pemasok, ya harus tetapkan. Apa tujuannya? Ya saling menguntungkan lah, supaya pemasok itu tetap bertahan di sini. Nah, sehingga apa? Ya kita berikan arah-arah yang jelas, supaya nanti ketika itu nanti diproses untuk sebuah aktivitas berikutnya dalam organisasi kita itu tidak perlu ada konversi lagi. Gitu. Ya, misalkan kita itu memang membuat sebuah produk makanan, di situ melibatkan coklat yang harus dimasukkan ke dalam makanan itu. Ya sudah, karena yang dimasukkan itu nanti untuk mudahnya itu harus berbentuk cair, ya coklat yang dikirim ke kita yang cair aja, jangan kirim coklat batangan. Ya, kalau kirim coklat batangan nanti ada proses tambahan, yaitu harus melelehkan batangan coklat itu menjadi cair lah. Itu jangan terjadi di dalam usaha kita. Itu dilakukan oleh pemasok saja, sehingga kita masuk itu langsung dipakai dan seterusnya lah itu ya. Itu tujuannya adalah supaya bisa langsung digunakan. Nah, dengan pelanggan gimana kalau begitu? Ya itu pasti customer kan is the king. Berarti kita harus berpikir bagaimana kita bisa terus dianggap ya dalam tanda kutip ya, dianggap menguntungkan ke customer. Ya silakanlah. Apa kira-kira aktivitas-aktivitas bernilai tambah yang menguntungkan? Itu kita banyak sekali ide-ide yang kita bisa lihat dari film, di TV, koran. Nah, itu banyak banget itu. Nah, sehingga dari sinilah nanti kita bisa bermigrasi. Karena kalau saya baca-baca, kalau saya amat-amati gitu ya, untuk bicara kepada customer itu sekarang
tidak sama dengan dulu. Kalau dulu customer itu bicaranya ya dengan pola suara pelanggan. Kalau dulu ya, gimana, ada respon apa, ada klaim apa, ada masukan apa. Jadi ya kita waiting terhadap apa yang disampaikan oleh customer. Menungguin aja. Nah kalau sekarang seperti itu customer nggak mau, karena customer itu kan pintar gitu. Buat apa saya memberikan ide ke sana? Yang saya terima juga nggak ada perubahannya, tidak, tetap gitu-gitu aja. Maka seolah bukan ide yang ditanya, gitu ya. Mungkin hanya ditanya testimoni, mungkin diminta untuk review produk, ya seperti itu. Nah, mungkin hanya diajak untuk catering gitu aja, untuk kedekatan keluargaan. Sehingga karena customer itu pinter, ketika sudah distimulasi seperti itu, maka next-nya itu tanpa kita suruh, tanpa kita kendalikan, udah berjalan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu nanti orientasinya adalah bagaimana customer itu menangkap tanpa ada boring, tanpa ada kejenuhan, dan kemudian merespon. Itu hubungan dengan customer seperti itu aja. Nah, kemudian secara jauhnya ya hubungan secara akumulatif dengan rantai nilai perusahaan. Ya. Misalkan ini contoh di McD ini. Penentuan saat kampanye promosional mempengaruhi kapasitas utilisasi di dalam produksi. Ya, jadi diskon itu loh, ada diskon itu ya. Promo. Nah, misalkan paket A harusnya harganya 50.000, promo 36.000. Itu kan dikampanyekan. Ya, lebih baik paket A itu bisa begini. Nah, ketika kampanye itu direspon oleh customer, maka di situ utilitas kelihatan gitu ya. Kebermanfaatan dari aktivitas itu nanti ada relevansinya dengan bagian produksi. Ya, sehingga ada komunikasi data. Oh, ternyata customer itu mintanya yang seperti ini. Bagian produksi bisa nggak mengubah untuk produk berikutnya? Oh, bisa langsung. Nah, begitu. Nah, itu jadi satu rangkaian yang terus berjalan gitu ya. Tidak ada putusnya. Kemudian efisiensinya kemana? Ya, efisiensinya ada di dua tempat ya. Bisa mengarah ke dalam internal sendiri, bagaimana kita mengefisiensikan di dalam dirinya sendiri, dan mengefisiensi aktivitas yang di luar. Yang pertama yang mana? Ya, dalam dulu. Ya. Misalkan, ya nggak usah banyak-banyak lah, vendornya dikit-dikit aja, tetapi sudah bisa memenuhi semua. Komputerisasi kita lakukan, dan seterusnya ya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang pasti itu ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Kita jeda bentar aja dulu.
Oke, saya kembali lagi ya. Bisa kedengar insya Allah ya. Kita balik ke sini. Oke, kita tadi sampai di sini, efisiensi. Efisiensi itu ada dua arah, ke dalam, keluar. Semua organisasi pada prinsipnya pasti mengutamakan efisiensi. Ya, pasti mengutamakan efisiensi. Nah, oleh karena itu, salah satu orientasi capaian, outcome ya, sebut tadi outcome tadi ya, dari sebuah perencanaan strategis adalah munculnya efisiensi. Tapi jangan pernah berpikir efisiensi itu hanya di sisi cost loh, di biaya loh ya. Tidak. Efisiensi itu di banyak aspek loh. Cost itu hanya salah satu aja. Ya, salah satu aja. Nah, oleh karena itu yang mutlak harus kita pahami di sini adalah apa sih efisiensi itu? Efisien itu apa? Kadang kita tuh sering ngomong efektif, efisien. Tapi ketika kemudian diminta untuk menerjemahkan maksudnya efisien itu apa? Itu kita nggak ngerti gitu. Ya, coba kalian bertanya pada dirinya sendiri. Ya, kalau ini di kelas, saya bisa melihat wajah kalian satu persatu. Gitu. Karena menurut saya, eyes is never lie. Mata nggak pernah bohong. Nah, coba kita pikir, kita ingat lah. Dan memang kita sering lupa untuk mempelajari istilah. Efisien itu manakala kita akan mencoba menghubungkan antara apa yang kita lakukan itu dengan rencana yang kita susun dan hasil yang dicapai. Tolong itu diingat ya. Tahu nanti siapa lagi yang tanya ya. Tapi itu harus ingat. Efisien itu adalah manakala kita mampu menghubungkan. Nah, ini kata kuncinya, mampu menghubungkan antara rencana yang telah kita susun dengan hasil yang kita capai. Ya, dikatakan efisien kalau itu linear. Ya, artinya rencana dan hasil itu sesuai dengan perencanaannya. Dan dikatakan tidak efisien kalau tidak sesuai. Semakin cepat sesuai, semakin dekat kesesuaian, berarti semakin efisien. Semakin jauh, semakin tidak efisien. Nah, jadi seperti itu. Efektif juga begitu. Kalau efektif itu hubungannya dengan tujuan. Jadi lebih jauh. Tadi kan hanya hasil. Hasil dengan rencana. Nah, kalau efektif itu bicara sampai tujuan. Tujuan berarti ada di visi misi. Nah, sehingga dikatakan efektif jika visi misinya tercapai. Bayangin sekarang kalau visi misi nggak ada, rencana nggak ada. Gitu kok masih ngomong efisien sama efektif. Nah, berarti kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Makanya kita harus bisa mendudukkan di tempat yang tepat. Jangan menyamakanlah semuanya. Nggak begitu. Ya ini contoh. Ini kalau yang di slide itu contoh aja. Kalau kita bicara ke dalam itu, apa sih supaya bisa lebih efisien? Ya, misal loh ya, ini nggak berlaku secara general ya. Mengurangi jumlah vendor. Ya itu bukan berarti kok, wah vendor itu nggak usah banyak-banyak. Atau kalau vendornya kebanyakan, sebagian diberhentikan aja. Ya tidak juga begitu, tergantung analisisnya dulu kan gitu kan. Nah ini hanya merupakan sebuah contoh manakala ternyata kita mampu untuk membuat perencanaan aktivitas yang disupport oleh vendor yang terbatas. Sehingga vendor itu bisa kita maksimalkan fungsinya. Nah, seperti itu. Sehingga semula satu vendor itu hanya menangani satu aktivitas, ya coba satu vendor itu nanti kita bebani beberapa aktivitas. Sehingga vendornya itu nggak banyak-banyak, tetapi masing-masing vendor itu aktivitasnya jelas. Ya. Aktivitasnya itu tidak sedikit. Nah, sehingga evaluasinya itu mudah. Ya, karena kita tidak perlu lagi harus mengevaluasi satu-satu dengan jumlah yang banyak. Tapi lebih baik kita mengevaluasi yang sedikit tetapi berbasis organisatoris. Seperti itu. Komputer, ya daripada manual yang dulu itu harus dicatat dengan kertas, gitu ya.
kadang lupa, nggak kecatat. Nah, sekarang otomatisasi pakai komputer. Sehingga ketika kita input persediaan itu 100 misalkan, kemudian ada penjualan dari kasir itu 2, otomatis di dalam persediaan masih 98. Nah, itu auto gitu kan, auto. Nah, seperti itu, sehingga tidak ada lagi tes yang harus mencatat, mengupdate, merekap. Nah, sehingga di situ muncul efisiensi lagi. Dan seterusnya ya, contoh aja. Nah, kemudian efisiensi terkait dengan lini produksi. Tadi otomatisasi, robot. Saya itu sering baca dan sering lihat di TV gitu ya, atau di YouTube juga banyak kalau mau nyari. Terkait dengan pekerjaan yang nanti akan berpotensi hilang dari dunia ini. Dan celakanya, salah satu pekerjaan yang berpotensi hilang itu salah satunya adalah accounting. Ya. Dan itu kita. Ya. Dan itu kita. Kalian semua juga. Apa jadinya nanti ketika lulus, tiba-tiba bukan kok nggak dapat pekerjaan. Enggak. Kalau nggak dapat itu pekerjaannya ada dipakai orang lain. Tapi ini pekerjaannya hilang. Nah, gimana coba? Ya terus buat apa Pak sekarang kok saya harus kuliah? Buat apa saya harus belajar akuntansi? Berarti kita harus mampu memunculkan sisi yang lain yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Saya sebut hilang, itu karena penggantinya dianggap lebih efektif, lebih efisien, yaitu mesin. Ya. Dulu kalau kita mau ambil uang, ya harus ke bank. Ya kan? Kalau bank itu tutup, ya nggak bisa ngambil uang. Transfer uang juga nggak bisa. Mau beli apa-apa, ya besok siang. Nunggu ambil uang dulu dari bank. Bank buka jam 8, ya sudah. Berarti ya toko bukanya mulai jam 9, ya kan? Dulu, itu zaman saya masih kecil, kalian belum ada. Ya. Tapi sekarang, bank nggak pernah tutup. 24 jam. Terus, otomatis toko juga nggak pernah tutup. 24 jam. Nah, inilah yang nggak mungkin dilakukan oleh orang. Nah, sekarang siapa di situ? Mesin. Nah, berarti potensi mesin itu nanti kan bisa mendegradasi manusia. Termasuk tadi saya sebut, kalau nggak ada lagi orang yang disuruh untuk ngerekapin data, jurnalnya satu persatu, debit kredit, bikin buku besar, kemudian bikin raca saldo, nggak belen kon baleni meneh, buat raca lajur, permetani cita-cita, nggak belen kon baleni meneh, suwen, nggak ada. Semuanya sudah terkomputerisasi. Kita tinggal masukkan aja data transaksinya. Apa? Selesai. Sudah jadi laporan keuangan langsung. Nggak ada lagi ceritanya nggak belen. Nggak ada lagi ceritanya yang kosek, capek. Nah, inilah nanti yang akan terjadi ya. Maka, yang harus kita ikuti sekarang, yang kita harus amati sekarang. Kalau begitu manusia itu dibutuhkan di sisi apa yang nggak mungkin itu dilakukan oleh mesin. Mesin satu-satunya kelemahannya adalah nggak bisa berpikir. Kecerdasan sebuah mesin, secerdas apapun mesin itu adalah artificial, buatan. Ya. Buatan. Kalau manusia itu natural. Tapi ya susahnya gini ya. Natural itu perlu proses. Ini susahnya. Nggak ada apa kayak mesin. Kalau mesin itu kecerdasannya di-download, selesai wes. Download, uploadkan ke situ, selesai. Hitungannya paling detik atau menit lah mungkin. Nah, karena manusia tahunan gitu ya untuk bisa cerdas, tahunan mencerdaskan mesin
seperti kemampuan kita berakuntansi mahasiswa S1 lulus ya itu nggak butuh waktu 4 tahun, nggak butuh ya. Paling di-upload aja softwarenya ya, aplikasinya selesai, paling butuh waktu berapa menit lah, selesai, jadi langsung bisa dipakai. Nah kita dadaknya kualah no, urung lek nakal ya ora selesai, urung lek molor, urung lek macam-macam yang lain, urung lek tidur. Itulah manusia. Ya, potensi hilang itu bisa. Ya, tergantung kalian sekarang mau nyaman dengan tidurnya atau bertahan menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, di sini ya semuanya kembali ke prosesnya ya. Karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Nah, disinilah nanti ukuran dari efisiensi. Dan orang itu sudah nggak mau tahu kamu berproses seperti apa, terserah. Saya hanya maunya adalah endingnya. Kamu bisa apa? Ya kamu nggak bisa ya jangan di sini. Atau yang kamu bisa itu sudah dilakukan oleh mesin. Kamu kok di sini? Saya lihat di National Geographic, saya lihat di BBC, itu terkait dengan industri manufaktur era sekarang. Nggak ada orang di dalam pabrik itu ya. Coba ketik aja di YouTube ya, Tesla Manufacturing misalkan gitu ya. Lihat aja pabriknya Tesla ini. Coba lihat dan hitungan manusia yang wirawiri di kawasan pabrik sekian hektar. Mungkin bisa dihitung jari. Gitu ya. Semuanya robot. Dibiarin aja jadi sendiri mobilnya. Mobil pun juga begitu, nggak butuh driver. Jalan sendiri, otonomous. Nah, sekarang manusia kemana? Itu bagian dari efisiensi yang menakutkan di sini. Jadi, keberadaan manusia itu justru menjadikan itu tidak efisien. Nah, silakan kalau takut. Harusnya begitu. Tapi kalau nggak takut, cukup banget. Nah, itu yang internal ya. Yang eksternal gimana? Ya, eksternal macam-macam. Bisa ke pesanan, bisa ke layout, ya, saluran distribusi, nah, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dilihat diatur. Mekanisme yang dipakai. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas kalau ikut saya ya, di akuntansi apa kemarin itu ya, manajemen biaya ya, manajemen biaya ya, manajemen kita bahas CBC, PPT based costing, ya, saya nggak perlu bahas lagi ya. Nah, di mana itu sebenarnya adalah sesuatu yang apa ya, menjadi aktivitas bernilai tambah yang merupakan suatu rangkaian dari kegiatan strategic planning. Nah, strategic planning. Karena apa? Karena endingnya nanti strategic planning itu di sini. Pertama ini ya, perencanaan ini ya, perencanaan dengan beberapa macam aktivitasnya, kemudian review ya, review dan kemudian mencoba memperbaiki apa yang sudah dilakukan tahun kemarin, kemudian membuat asumsi dan panduan aktivitasnya untuk menyusun metode. Ya, ada 2 iterasi. Iterasi pertama adalah rencana strategi yang baru. Ya, badan usaha coba melakukan aktivitas itu, kemudian dianalisis. Ya, analisisnya seperti apa? Jadi dari iterasi ini adalah sebuah implementasi dari rencana strategis tadi loh. Ketika rencana strategisnya tadi sudah mulai terkonsep, baru diproses, dijalankan. Prosesnya dengan metode-metode tadi, misalkan kayak simulasi dan seterusnya tadi ya. Nah, itu disebut dengan nama iterasi. Nah, kemudian setelah itu jalan, analisisnya coba dicek. Analisisnya seperti apa? Ini apakah laporannya bisa dilakukan? Apakah ada program-program yang selaras atau tidak selaras? Atau ada slack? Ya, slack itu penyimpangan. Ya. Nah, konsistensi, planning gap, sejauh mana planning gap deviasinya. Nah, itu analyze. Nah, setelah analyze-nya itu diperbaiki, muncullah iterasi kedua. Jadi sampai 2 kali iterasinya ya. Nah, kedua tadi adalah merevisi dari apa yang
terjadi pada iterasi pertama berdasarkan analisisnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian revisi itu nanti sama badan usaha, BU itu badan usaha ya, dijadikan sebuah panduan, atau mungkin ada yang tidak direvisi. Ya. Tidak direvisi itu artinya gini, ya sebenarnya diomongi itu kurang pas di sisi, tapi cuma lesan. Ya. Artinya revisinya itu tidak terlalu makro, tidak terlalu mayor, hanya minor aja, kecil-kecil. Nah, sehingga bisa diperbaiki sih sambil jalan. Nah, berarti jalanlah rencana yang kedua. Kalau rencana kedua jalan, baru muncul review akhir. Nah, jadi analisis itu tidak lagi dilakukan di sini. Analisis itu dilakukan setelah iterasi pertama. Ya. Iterasi pertama adalah implementasi awal dari hasil kita merumuskan strategi tadi. Di analisis, muncul iterasi kedua sebagai perbaikan hasil analisis, baru muncul review akhir. Ya. Ya, Board of Director, BOD, nanti yang akan mencoba melakukan. Nah, kemudian barulah dijalankan oleh si CEO-nya. Nah, inilah proses dari sebuah strategi planning. Nah, sehingga dari sini sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang kita lakukan dalam penyusunan skripsi itu sudah mirip sebenarnya. Karena penyusunan skripsi itu sebenarnya kalian itu dilatih untuk mencoba tanggung jawab atas kemampuan usaha kalian. Ya, sehingga nanti reviewnya, analisisnya, itu menjadikan kalian itu bisa menambah pemahaman lebih. Ya, jangan dianggap itu menjadi sebuah penderitaan. Nah. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, nanti ada yang ditanyakan, insya Allah besok kita ketemu lagi untuk membahas materi yang selanjutnya, pertemuan ke-10 ya, insya Allah. Tapi ya agak siang saya, insya Allah jam 8:30 lah, nanti kita baru mulai. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa, nanti di-save untuk disampaikan besok, tidak apa-apa. Ya. Insya Allah bisa membahas yang lebih jauh lagi. Oke, mungkin begitu. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk absen ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.